Apakah Deddy Kobuzer botak gara-gara ibunya pedas. senang makan pedas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bertemu ya teman-teman ya. Kalau yang nungguin podcast pasti senang banget nih kita bakal upload lagi. Bahkan udah diupload sekarang ya. Oke, hari ini kita akan membahas mitos dan fakta di kehamilan yang beredar di masyarakat. Jadi, selamat datang di podcast Sehat You bersama Green Care bersama saya Ari Rahan Arfiansyah dan kita akan membahas hal tersebut sampai tuntas. Tonton terus sampai akhir. Oke, alhamdulillah di hari Jumat yang cerah ini, meskipun agak mendung, kita sudah kedatangan Ibu Bidan Gilang yang dulu pernah podcast pijat bayi ya, gitu ya, pijat bayi atau spa bayi ya, Ya, pijat bayi. manfaat pijat bayi ya waktu itu ya. Oke, gimana kabarnya Ibu Bidan setelah lama tidak berjumpa podcast nih? lagi. Ini podcast yang kedua berarti ya. Iya. Alhamdulillah hari ini baik. Terus senang juga hari ini bisa ketemu Ari lagi, bisa ketemu sobat GC lagi ya untuk berbagi ilmu hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Cuman hari ini agak pangling gitu ya, nggak di kacamata. Nggak di kacamata. Gitu. Jadi anak muda banget. Oh gitu ya. Iya, Masya Allah. Padahal udah ibu-ibu ya. Hah? Ya udah Teteh Bidan lah dipanggil. Iya, Teteh Bidan ya. Oke. Oke, Ibu Teteh Bidan. Kan udah lama ketemu nih, pasti di luar sana mendengar banyak mitos dan fakta mengenai kehamilan ya, karena di ranah bidan gitu. Mungkin ada gimana gitu? Maksudnya tuh banyak banget kah atau ada beberapa gitu? Karena saya kan udah riset nih. Gitu. Menurut Ibu Bidan gimana? Banyaknya tuh segimana banyak sih? Nah, sebenarnya lumayan ya banyak tentang mitos dan fakta yang kadang mungkin masih pada bingung ini tuh beneran apa enggak ya, atau mungkin juga dikaitkan sama kalau zaman dulu kayak gini, kalau zaman sekarang kayak gini gitu. Banyak sih. Nah, makanya kita mau bahas hari ini. Jadi jangan lupa nonton sampai akhir. Oh, nonton sampai akhir ya. Oke. Karena ini adalah list-list saya habis riset gitu ya, nanya-nanya ke bidan-bidan yang lain dan juga mungkin cari di Mbah Google gitu kan. Saya menemukan beberapa pertanyaan. Ibu dokter atau teteh dokter bidan, teteh bidan aja ya. Udah teteh bidan. Jadi gini, ini pertanyaan pertama. Minum es bikin bayi besar gitu. Takutnya kayak gini, saya kan badan besar ya. Ibu saya itu senang kebanyakan minum es gitu. Iya, cravingnya tuh es gitu. Jadi kalau beli minuman saset tuh esnya yang banyak gitu. Takutnya gara-gara itu saya jadi gibe. Menurut dokter gimana itu? Itu atau fakta? Nah, ini juga banyak sih ya, Ariel, banyak ditanyain di pelayanan kayak gitu ya, kalau misalnya lagi pemeriksaan, terutama untuk ibu-ibu hamil dan misal banyaknya anak-anak yang hamil anak pertama gitu. Nah, sebetulnya sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan keterkaitan antara es batu dan perkembangan berat badan janin gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang bikin janin tuh jadi lebih besar gitu ya, berat badannya, bahkan ada yang lebih dari 3,5 mungkin pas lahir. Itu ada beberapa faktor, tapi yang jelas itu tuh mitos ya kalau dari es gitu, itu bukan satu yang utama, itu yang sudah jelas penelitiannya dari faktor genetik. Ya, genetik gitu ya, bisa jadi mungkin ibunya atau bapaknya yang obesitas itu biasanya akan nurun nih ke anaknya gitu. Ya, itu satu genetik. Terus yang kedua adalah IMT ibu hamil ya, indeks massa tubuh. Bahkan tiap orang tuh ibu hamilnya beda-beda ya, ada yang kurus, ada yang sedang, ada yang mungkin gemuk. Nah, itu tuh akan mempengaruhi. Atau ada dari faktor kesehatan ibunya, atau contoh misalkan kayak ibunya kena diabetes gestasional. Apa sih diabetes gestasional? Itu tuh diabetes yang dialami oleh ibu-ibu ketika masa kehamilan. Jadi misalnya si ibunya tuh sebelum hamil dia nggak diabetes, tapi ketika dia hamil karena banyak asupan lagi gitu ya. Asupan gula tinggi. Eating for two itu kan. Ya, itu tuh jadi bikin si bayinya juga lebih besar gitu. Sama juga apa namanya nutrisi gitu. Yang dimakan ibu seberapa banyak sih gitu ya. Itu tuh berpengaruh.
Tapi kalau misalnya ibu maaf gitu ya, maaf ya, takutnya ada kondisi di luar sana ya, kondisi di Sobat GC Hmm. gitu. Ibunya diabetes, bayinya bisa ke bayi diabetes juga nggak? Atau Enggak enggak ya? biasanya. Kalau gestasional enggak ya. Tapi Biasanya gitu. Cuman karena kalau diabetes gestasional tuh karena kan selama kehamilan dia asupan gulanya tinggi ya. ya. Nah, jadi dia pasti lebih besar Oh, gitu si berat badannya gitu. Nah, ketika nanti lahir kan tidak dipengaruhi nih si kadar gulanya ya dari ibunya. Nah, biasanya si berat badannya juga nggak akan langsung menyusut, memang enggak. Cuman memang lebih besar gitu. Oke. Oke, dilanjut aja yang tadi. Tadi Oke. soalnya kan kalau bicara soal diabetes kan di sini ada poliluka. Di sini tuh kita menganggap luka diabetes sebagai hal diabetes itu suatu hal yang harus jadi prioritas gitu kan. Makanya tadi Harus dapat perawatan khusus ya. makanya tadi di-mention dulu gitu. Oke, Oke. dilanjut ke kehamilannya tadi. Nah, terus udah gitu nih, yang pasti misalkan ada yang nanya, ibu tapi boleh nggak ibu hamil minum es gitu? Boleh, tapi yang penting adalah sanitasinya, jadi kebersihannya. Nah, jadi kan banyak nih ya Ria, kalau misalkan es batu tuh ada kalau di luaran bikinnya tuh dari air yang mentah. Nah, itu kan itu yang bahaya ya. Kadang bakterinya kita nggak tahu. Jadi kalau aku sih nyaraninnya kalau untuk ibu-ibu misalkan lagi kondisinya di rumah mau pakai es batu boleh, kalau di rumah kan kita bisa bikin sendiri ya dari air yang matang gitu. Tapi kalau misalnya kita di luar bisa beli air kemasan aja tapi dingin gitu. Itu kan udah pasti ya. Cari pH-nya misalnya sesuai gitu. Itu bisa sih, nggak apa-apa. Aman ya, berarti seorang Aman. minum air Asalkan dingin jangan berlebihan gitu. ya. Jangan tuh 1 ember gitu ya. Ya. Soalnya kan kalau ibu hamil apalagi udah makin usia besar, lebih gampang haus ya kan. Lebih gampang dehidrasi gitu. Oke. Jadi gitu Sobat GC. Ibu hamil boleh minum es ya, boleh. Tapi jangan semacam kayak es cekeknya satu sekresek sampah gitu, jangan ya. Sama dijaga kebersihannya. Terus juga jangan lupa kalau minum es itu air es gitu ya. Kalau bisa sih jangan berasa ya. Gitu. Langsung air putih aja biasa gitu ya. Betul. Jadi yang nyebabin diabetes gestasional tuh biasanya karena manis dicampur sama dingin gitu. Sama dingin. Nah, es cekeknya segede kresek sampah gitu kan. Jadi kalau air putih dingin itu nggak apa-apa. Atau air putih dikasih es batu itu nggak apa-apa, yang penting es batunya dari air yang matang itu yang pasti. Terus jangan dicampur air yang berasa gitu. Sirup-sirup gula lah ini. Iya, yang gulanya tinggi gitu kan banyak ya. Sekarang kemasan-kemasan yang gulanya terlalu tinggi gitu. Adalah beberapa merek bisa kita searching nih kalau di Google, apa aja sih merek-merek minuman yang gulanya tinggi gitu. Nah itu tuh yang bisa nyebabin ibu-ibu hamil jadi punya diabetes gitu. Karena kan enak ya kalau misalnya siang-siang apalagi minum dingin berasa gitu. Tapi sebenarnya itu nggak bagus sih. Benar-benar. Oke gitu ya. Jadi konklusinya airnya bersih, nggak pakai gula. Nah iya gitu. Jadi boleh dan tidak berlebihan. Oke, itu mitos ya. Mitos tulis di sini. Editor tulis di sini editor ya. Mitos. Oke, mitos dan fakta kedua. Ini ada makan pedas bikin bayi botak. Apakah ada di Kobuzer? Botak gara-gara ibunya senang makan pedas? Gimana itu Ibu Dokter? Iya, jadi itu sebenarnya mitos ya. Nah, jadi belum ada juga nih yang menyatakan bahwa makan pedas tuh berhubungan sama botak pas bayi tuh lahir, tuh nggak ada. Gitu. Yang pasti adalah kalau kita makan pedas terlalu banyak pasti jatuhnya ke pencernaan, contohnya kayak diare. Nah, terus kita harus tahu juga nih apa aja sih faktor-faktor yang bikin bayi tuh pas udah lahir malah jadi rontok rambutnya atau bahkan botak. Nah, satu itu hormon. Ya kan, kalau kita hamil, bayi itu hormonnya akan tergantung dari ibunya. Ibunya seneng, bayinya seneng atau gimana? Nah, terus jadi hormon itu ketika bayi lahir, dia kan nggak punya hormon terkait dari ibunya. Dia punya hormon sendiri. Nah, itu tuh menurun. Nah, itu yang bikin ketika hormon itu menurun, itu yang bikin si bayi itu botak. Gitu. Ada namanya kalau di medis tuh telogen effluvium. Nah, nama hormonnya. Itu yang bikin bayi itu botak gitu. Nah, satu lagi nih ada faktor yang lain. Gesekan pada kepala. Nah, bayi-bayi kan rata-rata pasti terlentang kan tidurnya, kena bantal, ya kan? Kena bantal, kemudian kena selimut. Nah, karena sering terlentang itu rata-rata
si pertumbuhan pertumbuhan rambutnya tuh akan terhambat, ketutupan kadang ya atau gitu ya. rontok, iya, karena kan panas juga ya. Tapi Gitu. bisa dibantu kalau kan bayi itu biasanya suka miring-miring gini, itu ngebantu Bisa juga aja. kan. Tapi kan rata-rata bayi itu tidur ya, apalagi bayi baru lahir kan, lebih panjang jam tidurnya gitu. Iya. Nanti semakin usianya nambah, dia jam tidurnya makin berkurang. Nah, terus itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah nutrisi. Nah, ibu-ibu yang kurang konsumsi zat besi itu akan berpengaruh sama kesuburan rambut bayinya. Gitu. Makanya kenapa zat besi itu selain untuk penambah darah untuk ibu juga berfungsi untuk pertumbuhan rambut. Jadi kalau pengen dede bayinya udah punya rambut gemes, banyak makan makanan zat besi, apa aja itu? Iya, dikonsumsi selain dari vitamin ya, bisa juga dari makanan gitu ya. Sayur-sayuran biasanya zat besi. Bisa, iya, yang warnanya hijau pekat. Hijau pekat. Itu bisa, kayak misalkan mau brokoli boleh, bayam boleh gitu ya, zat besi itu bisa. Nah, terus udah gitu selain dari nutrisi juga dari kondisi rambut, kondisi kulit kepala. Suka lihat nggak kalau bayi-bayi ininya, kalau orang Sunda bilang apa ya, lelegeten gitu ya. Lelegeten. Nah gitu. Tapi kalau editor, lelegeten teh apa tuh bahasanya? Nah kalau secara medis bilangnya dermatitis seboroik. Dermatitis seboroik. Seboroik. Nah, dermatitis seboroik. Nah jadi kulit kepalanya tuh kayak banyak ketombenya, kayak ketombe terus tebal-tebal. Nah itu tuh bikin rontok. Kulit mati kah itu? Atau kan kalau orang dewasa mah ketombenya kadang dari keringat, debu atau mungkin conditioner sampo kan gitu ya. Ya nggak cocok. Nah bayi juga sama, karena kan bayi itu kulitnya sensitif. Jadi makanya kalau bisa, kalau bayi-bayi itu jangan pakai skincare terlalu banyak. Cukup sabun aja, sampo dan minyak telon. Minyak telon pun kan sekarang banyak ya dokter SPA tuh jangan pakai yang cair tapi yang krim. Terus udah gitu juga jangan pakai kayak di muka bedak iya. Kan boleh. Tebel gitu kan. Jadi mochi. Nah, sabun juga termasuk. Jadi sabun tuh jangan ada yang pewanginya. Nah, kadang ada beberapa anak yang alergi itu jadi beruntusan ke badan sama ke kepala tuh jadi gampang ada dermatitis. Gitu. Kalau mungkin orang dewasa, pakai samponya jangan yang ada SLS-nya gitu. Nah, kalau bayi jangan ada yang harum-harumnya gitu. Jadi pakai yang yang minim sabunnya, maksudnya minim busanya, sama jangan terlalu menyengat wanginya. Itu ngaruh ke rambut bayi. Gitu. Itu sih faktor-faktornya yang bikin itu. Tadi ya pedes botak ya. Iya, berarti jadi itu tuh mitos ya sebenarnya, nggak ngaruh gitu. Mitos, editor. Masih berhubungan dengan rasa nih, pedes nih. Ini penasaran. Biar mungkin nanti dijawab juga sama Sobat GC yang komen. Emang benar kalau ibu makan pedes, bayinya juga jadi kepedesan? Kalau ibu makan asam, jadi kepedesan. Itu mending dijawab sama Ibu Bidan atau sama Sobat GC aja yang nonton? Boleh aku bantu jawab ya? Nanti kalau misalkan Sobat GC ada yang mau jawab juga boleh. Boleh ya, bantu insight, masukin insight. Jadi sebenarnya kan kalau bayi itu dalam perut, itu tuh ada air ketubannya ya. Nah, jadi air ketuban itu tuh melindungi bayi dari apapun yang ibunya makan gitu. Jadi jadi kalau misalnya makan pedas, bayinya kepedesan nggak? Ya enggak gitu, nggak akan kepedesan karena dia tuh ada pelindungnya si air ketuban itu gitu kan. Air ketuban tuh volumenya banyak ya gitu. Nah jadi nggak akan kepedesan, tapi paling ngaruhnya ke ibunya, jadi lebih diare ibunya gitu. Kayak contoh misalkan kayak kalau menyusui ya, kalau makan pedas asinya jadi pedas nggak sih? Ada kan? Enggak ngaruh gitu, jadi boleh aja. Ibunya ngerokok, asinya rasa rokok katanya kan. Kalau itu nggak boleh ya. Ya itu nggak boleh. Kalau rokok kan ada banyak yang ininya, zat yang kayak nikotinnya atau apanya ya. Nah itu kan kadang berpengaruh ke paru-paru. Gitu. Itu sih. Rokok aktif dan pasif juga itu ya. Justru yang bahaya kan yang pasif ya sebenarnya gitu. Jadi kalau makan pedas sih nggak ngaruh kayak misalkan ke ASI atau misalkan ke bayinya jadi ikut kepedesan atau ikutan diare gitu, enggak sama sekali. Jadi itu mitos sih. Mitos juga ya, salah satu mitos gitu masuk. Tuh, ibu-ibu hamil, kalau lagi BM seblak nggak usah khawatir nanti anaknya marah-marah udah lahir. Mama aku kepedesan mulu, aman santuy. Ya aman ya berarti ya. Iya, yang penting
pedesnya dalam batas normal gitu aja sih. Batas normal. Oke. Jangan terlalu pedes. Ya, aman kan? Masih bisa BM sebelah. Oke, itu tadi sebenarnya out of topic berbicara soal kepedesan jadi botak. Ngomongin pedas bener nggak sih? Nah, gitu ya. Cuman ini ada pertanyaan lagi. Ibu hamil boleh nggak olahraga? Nah, itu boleh. Boleh banget ya? Boleh banget, justru dianjurkan. Jadi kan ada mungkin dulu, oh ibu hamil nggak boleh olahraga, ya nggak boleh kecapean gitu. Iya, nanti pecah ketuban, nanti apa, nanti keguguran gitu. Masih aman berarti ya? Aman, boleh nggak apa-apa. Nah, justru ibu hamil itu apalagi di trimester 3 ya, 28 minggu ke atas, itu sangat dianjurkan. Contoh, misalkan yoga pada ibu hamil ya, terus udah gitu jalan pagi-pagi gitu. Atau malah ada senam hamil juga gitu ya. Sprint boleh nggak? Nah, itu jangan dulu. Jadi boleh olahraga tapi dengan kadar yang rutenya cukup ya. Ringan sampai sedang gitu. Karena gini, apalagi nanti pas mau persalinan ya, itu tuh sangat membantu. Kayak contoh yoga tuh kan lebih fokusnya ke relaksasi sama pernapasan. Sementara kita tuh lahiran tuh harus rileks kan, jangan tegang gitu ya. Terus ya anggap aja tuh lahiran tuh kayak jihadnya kita gitu. Jadi kan ada tuh yang suka sampai teriak-teriak. Nah itu tuh biasanya kurang relaksasi. Atau misalkan pas ngeden kurang tenaga kalau lahiran normal ya. Ngeden kurang tenaga, jadi ngedennya tuh kok nggak maju-maju gitu, padahal udah ngeluarin tenaga sekuat tenaga nih udah keluar gitu. Biasanya karena pernapasannya kurang diatur. Jadi yang kita keluarin tuh nafasnya nggak sesuai sama turun kepala bayi. Karena itu ada tekniknya juga. Makanya itu tuh yoga tuh ngebantu banget. Selama kita kondisinya sehat ya, nggak ada kondisi sakit apapun nih, nggak batuk, pilek atau misalkan penyakit yang berat lainnya, itu justru sangat disarankan, tapi sesuai kemampuan ibunya. Misalnya kayak jalan kaki nih, Bu Bidan kan ada sekolah nanya ya, Bu Bidan normalnya tuh berapa menit sih? Sebenarnya nggak ada patokannya. Jadi bukan berapa lamanya, tapi berapa sering. Gitu, itu yang terpenting. Jadi intensitasnya yang harus sering. Intensitas. Betul. Jadi tiap hari misalkan, tapi aku cuman kuatnya 15 menit, ya nggak apa-apa, tapi setiap hari gitu. Jadi ngelatih juga nih otot-ototnya udah lebih kenceng gitu, tetap lebih kuat, terutama di otot-otot di paha. Apalagi kan kalau misalnya usia trimester 3, makin besar usia kehamilan, tumpuannya itu kan dari pinggang ke kaki ya, banyak yang suka pada bengkak-bengkak kakinya kan, terus atau pegel gitu, sakit pinggang. Nah itu tuh justru diobatinya dengan olahraga selain minum air putih yang banyak ya. Karena ibu-ibu hamil ada juga yang walaupun gerah tapi minumnya sedikit, padahal normalnya ibu hamil tuh 8 sampai 12 gelas sehari. 8 sampai 12 gelas. Oh, double ya dari orang normal. Dari orang normal gitu. Oke. Nah, itu juga insight nih buat bapak-bapak yang memang atletis gitu ya, berotot. Istrinya juga biar sehat atau melahirkannya lancar karena punya ilmu olahraga kan bisa dimanfaatin ya. Mama lari sama ayah, sok ditemenin kan gitu. Kalau saya mah kayaknya duduk aja sih. Enggak, saya harus berotot. Oh iya, nanti jangan lupa ya Sobat GC untuk up to date terus sama video tentang kesehatan saya. Karena kan saya waktu itu di akupuntur. Udah di-upload videonya, nanti up to date, nanti hasilnya kayak gimana. Alhamdulillah kelihatan lah mungkin ya, nggak terlalu ya. Lebih langsing gitu ya. Masih agak langsing gitu ya. Tapi sedikit kecil gitu ya. Tapi ada perubahannya. Masih ada perubahan, bener? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Diam kamu editor. Gitu ya, rambut dipendekin gitu. Tambah ilusi. Oke gitu, Sobat GC. Nah, ini nih ya, mitos yang benar-benar diam editor. Ya gitu ya. Ini tadi berarti fakta ya bahwa olahraga itu penting. Fakta editor. Pertanyaan ketiga berarti itu ya. Fakta ketiga ya. Yang tadi mah honorable mention. Iya sih. Fakta mitos atau fakta keempat. Jadi ini nih yang bahkan ibu saya sendiri mempertanyakan ini dulu katanya ke ibunya gitu. Bahwa bentuk perut menentukan jenis kelamin. Apakah bentuknya oval cewek, bentuknya bulat cowok, atau kalau perutnya kotak transgender kan gitu. Gimana itu dok? Sip. Nah untuk pertanyaan itu sebenarnya mitos ya. Iya. Mitos juga ya Sobat GC nih.
kan banyak nih orang-orang tuh kalau misalkan lancip biasanya anaknya laki-laki atau kalau bulat perempuan gitu ya. Sebenarnya itu tuh mitos. Jadi apa aja sih faktor yang bisa bikin mempengaruhi bentuk perut ibu hamil? Itu tuh ada faktornya. Satu, tinggi badan ibu hamil ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruh Ya. Untuk ibu-ibu yang tingginya di bawah 145 akan terlihat lebih gede nggak perutnya? Kelihatan lebih gede kan? Iya. Gitu. Karena kurang tinggi ya kan. Tapi beda dengan ibu-ibu yang postur tubuhnya udah tinggi. Kadang kelihatannya kok kecil padahal usia kehamilannya memang udah cukup gitu. Kayak gitu. Itu tinggi badan tuh ngaruh. Yang kedua, bentuk panggul. Panggul perempuan tuh beda-beda. Iya, bentuknya ada yang memang kecil, ada yang lebar. Ada yang lebar gitu. Nah, itu tuh mempengaruhi bentuk tubuhnya. Terus yang ketiga adalah paritas. Paritas itu dia berapa kali sih hamil? Gitu. Ibu-ibu yang hamil anak pertama itu akan berbeda dengan anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kenapa? Karena otot perutnya itu juga sudah berbeda. Kalau misalkan anak pertama, otot perutnya itu masih kenceng. Jadi dia berat badannya bayinya segitu ya akan segitu si perutnya gitu ya, paling plus minus lah berapa gram gitu ya berat badan nanti ketika lahir, atau plus minus si sentian kan suka diukur tuh tinggi perutnya. Nah itu tuh ngaruh. Nah sementara kalau anak kedua kan udah pernah tuh melahirkan anak pertama, otot perutnya kan nggak akan sekenceng yang pertama ya kalau kita hamil kedua, karena udah pernah melahirkan sebelumnya. Tapi yang ketiga, keempat, bahkan nambah banyak anaknya, walaupun dia hamil masih kecil terlihatnya besar karena udah kadang perutnya udah langsung beradaptasi juga sama jabang bayinya ya. Iya gitu. Terus juga apa yang mempengaruhi berat badan bayinya? Iya ngaruh. Semakin besar berat badan bayinya tuh semakin terlihat juga besar gitu. Nah yang terakhir itu posisi janin. Jadi posisi janin kan beda-beda ya. Kadang ada bayi tuh posisi janinnya tuh kepala udah di bawah. Normalnya kan kepala di bawah ya. Gitu untuk persalinan normal gitu. Tapi kan ada indikasi lain kadang yang bikin dia tuh jadi lahiran sesar. Misalkan lintang atau sungsang. Kalau lintang kan ke pinggir ya. Atau sungsang tuh kepala di atas, kakinya di bawah. Nah itu tuh akan berpengaruh sama bentuk perut ibunya gitu. Itu kalau bayi posisinya nggak kepalanya mengarah ke bawah itu bisa dirubah apa? Nah itu selama di bawah 32 minggu masih bisa berubah. Oh bisa ya? Iya masih bisa berubah. Yang penting kepala belum turun ke panggul aja itu masih bisa berubah. Nah jadi yang terpenting sebenarnya ya untuk membahas nih atau fakta tentang jenis kelamin itu bukan dari bentuk perutnya gitu, tapi dari USG gitu. USG. Oh tetap ya pakai alat ya. Nah betul. Jadi lihat di USG biasanya untuk jenis kelamin bisa dilihat di usia minimal 18 minggu. Kalau posisi bayinya bagus nih, misalkan kelihatan tuh ngebuka gitu kan. Ada juga bayi-bayi yang malu nih untuk ngeliatin pahanya gitu ya. Bentuk kebuka pahanya jadi nggak kelihatan nih. Bukan mudim katanya. Jadi harus kelihatan posisinya bagus gitu. Apalagi kalau sekarang udah pada canggih, selain yang 2D ada 4G juga, jadi kelihatan jelas itu jenis kelaminnya apa. Jadi kalau misalkan tentang bentuk perut nentuin jenis kelamin itu mitos. Ya editor ya. Harus banyak-banyak interaksi sama editor sekarang biar nanti enjoy gitu. Jadi itu ya, bentuk perut tidak mempengaruhi jenis kelamin. Yang mempengaruhi jenis kelamin ada faktor dari apa? Makanan kah atau hormon kah atau gimana itu? Bergantung kromosomnya. Oh kromosom. Kalau kromosomnya kan ada tuh X ketemu X, nah jadinya apa? X atau ketemu Y jadinya apa? Gitu. Oh iya. Kalau dijelasin panjang ya. Ya itu bukan ranah bidan tapi ya tergantung kromosom nanti ketika pembuahan itu. Itu yang akan mempengaruhi. Kecuali nih sebelum kita program hamil, misalkan pengen anaknya laki-laki, nah sebelumnya itu ketika promil misalkan banyakin makan yang protein. Oh iya ngaruh ya? Iya dari itu makanan. Protein. Kalau misalkan perempuan banyakinnya sayur-sayuran, itu buah, karena itu mempengaruhi nanti tingkat keasaman atau kebasaan di area vaginanya gitu ketika nanti berhubungan gitu. Nanti itu berpengaruh. Nanti kelihatan tuh. Terus juga kadang kalau di kesehatan ada tuh kayak kalender untuk nentuin ibu head terakhirnya kapan, usianya berapa, nanti kelihatan tuh. Biasanya prediksi anaknya laki-laki atau perempuan itu ada kalendernya sebenarnya gitu. Kadang ada juga yang sekarang promilnya tuh sampai bisa
oh pengen laki-laki, pengen perempuan. Nah, biasanya bisa promil ke dokter kandungan misalkan gitu ya. Yang khusus nanganin tentang fertilitas kan ada tuh yang SPOG tapi subspesialisnya lagi tentang fertilitas itu biasanya ada juga yang promil sampai ke jenis kelaminnya pengen apa gitu. Tapi tetap aja ya misalnya kembali lagi ke Allah yang ngasihnya apa laki-laki atau perempuan gitu. Tapi secara medisnya gimana kromosomnya, terus apa yang kita makan sebelum kehamilan. Oke. Jenis kelamin gimana Tuhan atau Allah yang menentukan, tetap Allah juga memberikan jalan ikhtiarnya gitu ya. Gitu. Baik, kalau kayak gitu sudah terjawab karena itu akhir dari pertanyaan saya, Ibu Bidan, Teteh Bidan. Teteh Bidan Gilang ya. Jadi pada intinya mitos dan fakta itu harus selalu dipelajari ya. Jadi jangan sampai sakaba-kaba kalau bahasa Sundanya. Jadi cuman jangan ada informasi telen, takutnya berbahaya untuk ibu atau jabang bayinya. Gitu. Jadi kan, harus banyak baca-baca. Kan sekarang banyak ya, maksudnya nggak selalu harus di buku. Ilmu-ilmu tentang kesehatan kan juga banyak ya di handphone juga bisa. Bahkan sekarang bisa chat GPT. Nah, GPT. Jadi bisa pakai AI. Nanyain apa nih, bener nggak gitu kan, bisa dibaca dulu gitu. Jadi sambil nunggu nanti persalinan, baiknya sih ibu hamil itu sering baca-baca ya tentang ya kayak gini-gini dari nutrisinya, olahraganya mungkin tadi ya. Nutrisinya, olahraganya, terus juga hidrasinya ya, minum gitu. Harus gimana sih minum yang bagus untuk ibu hamil kayak gitu sih. Oke. Dan juga jangan lupa untuk periksa kehamilan baik itu ke bidan atau USG gitu. Tetap ya itu ya. Tetap harus. Karena data medis tuh yang paling krusial ya. Iya, terus juga untuk nanti menunjang ketika persalinan. Ya gitu kan, pasti kalau lahiran pasti sama tenaga medis kan. Jadi biar kita tahu nih rekam medisnya, jejaknya kayak misalnya oh dia udah pernah cek laboratorium belum sih gitu ya. Terus udah gitu posisi bayinya kan gitu, terus kondisi ibunya punya riwayat penyakit apa gitu, terus berat badannya bayinya tuh normal apa enggak sih gitu ya. Rekam medis pada akhirnya penting. Jadi ya tadi jangan kalau di podcast sebelumnya kan berbicara soal self editor? Self diagnosis gitu ya. Itu tuh nggak baik banget, makanya tetap tenaga medis ada itu untuk membantu kebutuhan medis seluruh manusia gitu ya, apalagi manusia gitu, apalagi ibu hamil maksudnya gitu. Oke, kalau kayak gitu konklusinya jelas banget, alhamdulillah. Segala sesuatu itu baiknya dipelajari terlebih dahulu, jangan termakan omongan orang, apalagi informasi-informasi yang memang menyesatkan. Apalagi dunia medis bahaya ya, karena berbicara soal tubuh kita. Itu Sobat GC pesan akhirnya gitu, jadi hati-hati. Nah, sebelum saya masuk ke closing, Ibu Bidan biasa apa ada kata-kata terakhir atau ada pesan dari kesan atau saran untuk Sobat GC? Nah, paling untuk Sobat GC di rumah, terutama untuk ibu hamil ya, karena kan ilmu tuh selalu up to date gitu. Jadi kalau misalkan di rumah orang tua nyuruhnya seperti ini, coba kita cari tahu dulu betul nggak sih sekarang udah relevan nggak sih sama zaman sekarang gitu. Nah coba dicari dulu ilmunya gitu ya, jadi biar menunjang nanti untuk kesehatan selama kita kehamilan dan juga persalinan gitu. Dan juga ilmu ini nggak terbatas di wanita ya? Nah iya, jadi terus juga bapak-bapaknya harus care ya, misalkan kayak istri saya lagi hamil, apa nih yang bagus, apa nih yang enggak gitu, yang boleh dan tidak. Selain konsultasi ke bidan kan mungkin kalau periksa hamil kan paling sebulan sekali kan rata-rata. Ya kan kehamilan itu kan setiap hari dijalani sama 9 bulan. Jadi belajarnya harus setiap hari. Sisanya maintenance bareng-bareng ya. BTW di kita juga ada konsultasi online ya bagi Sobat GC yang mau dan masih bingung tentang mitos fakta di luar. Bisa langsung konsultasi ke WA. Oke, jadi ada akses ya di klinik ya, gitu. Oh ya itu tadi Sobat GC kata editor kita bahwa di Sobat GC di klinik Green Care itu untuk konsultasi bidan bisa online ya? Bisa online atau datang langsung pelayanan bidannya Senin sampai Sabtu jam 13.00 sampai jam 16.00. Gitu. Makasih editor. Pinter editornya. Ya gitu Sobat GC. Jadi alhamdulillah semoga klinik juga bisa memberikan akses ya atau mungkin kemudahan untuk ibu-ibu hamil di luar sana yang tinggalnya dekat klinik maupun jauh gitu ya. Karena konsultasi online bisa lewat WA,
dan ya karena bidannya wanita ya, jadi misalnya butuh foto-foto atau apa gitu ya, biar bisa mengclearkan screeningnya untuk bidan, bisa langsung dikirim aja. Tadi apa aja? Jam berapa aja? Senin sampai Sabtu jam 13.00 sampai jam 16.00. Semua bidan atau beda lagi? Sama bidan. Kalau untuk konsultasi bidan. Semua bidan jamnya sama ya? Gitu, oke. Kalau konsultasinya mah dari pagi juga bisa. Kalau konsul online, pelayanan bidannya. Disclaimer, kalau kalian dengar suara editor kita tuh dulunya bidan. Jadi aman ya, Sobat GC. Kalau misalnya bingung-bingung bidannya lagi nggak ada, bisa cari editor kita. Gitu. Cari ya. Aman editor? Aman. Baik, kayak gitu Sobat GC. Jadi segimana serius sih Sobat Green Care itu sampai editor aja ex bidan gitu. Meskipun saya masih profesi. Anjay itu kan masih bangga gitu Sobat GC. Ya, ngedit ya sekarang ya. Edit tentang ilmu kesehatan. Jadi masih tetap ilmunya bermanfaat dipakai gitu ya. Gitu, mantap. Saking seriusnya kita gitu. Jadi semuanya tuh punya peran masing-masing gitu. Baik, kalau kayak gitu terima kasih Ibu Bidan Gilang, Teteh Bidan Gilang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk saya, karena saya juga calon bapak suatu saat ya. Untuk Sobat GC juga yang nonton, yang ibu-ibu hamil muda atau bapak-bapak yang lagi mencari ilmu-ilmu untuk editor juga sama. Editor juga. Amin. Iya. Amin. Tuh, ini jadi saling mendoakan nih Sobat GC. Amin. Gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih tadi untuk Ibu Bidan Gilang, Teteh Bidan Gilang. Bermanfaat tadi untuk saya dan semuanya. Semoga menjadi amal soleh. Amin. Menjadi amal jariah, dan juga memang ilmu ini selalu tersebar luas lagi biar makin bermanfaat, gimana ya, biar makin banyak pahalanya Ibu Bidan ini. Baik, kalau kayak gitu langsung aja ke penutup. Jadi Sobat GC, intinya gimana? Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini untuk terus menyebarkan maslahat dan juga informasi yang ada di podcast hari ini gitu ya. Jadi informasi yang hari ini jangan sampai berhenti di Anda doang. Biar apa? Biar pokoknya ibu-ibu di luar sana tuh nggak guntreng gitu ya, nggak bingung lagi, karena sekarang kan banyak nikah muda ya, banyak tren nikah cepat dan lain-lain. Semoga video ini bisa menjadi manfaat juga gitu kan. Atau mungkin ibu-ibu hamil yang memang orang-orangnya senang belajar, why not? Benar nggak sih? Gitu. Ya tadi like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk mendapatkan up-to-date video dan podcast dari Apotek Klinik dan juga Home Care Green Care sebenarnya ke channel ini ya. Jadi jangan lupa itu. Dan juga untuk Sobat GC yang mau konsultasi online, nggak usah khawatir. Nanti nomornya kita sediakan di bawah ini atau mungkin di deskripsi sini. Ya. Beda sama tempatnya. Gitu. Jadi dimanapun kalian berada, misalnya udah nonton podcast Percayanya ke Bidan Green Care, meskipun kalian orang Tangerang, orang Jakarta, atau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, silahkan, nggak ada masalah. Karena ilmu itu tidak terbatas jangkauannya gitu. Yang penting Sobat GC di luar sana tetap bahagia, sehat selalu, lancar jaya, sentosa dewa. Bahasa dulu itu. Oke, kalau kayak gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.